Oke. Halo Reza. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, salam. Oke, sip. Suaranya clear. Kita tunggu satu lagi temennya. Dua lagi ya. Wesley dan Lala. Wesley kayaknya masuk nih. Semoga masuk hari ini. Mengenai tugas yang kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan Reza? Yang di course-nya? Udah kelar semuanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sip. Kita tunggu dulu. Kita coba share screen. Oke Lala, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas? Kedengar. Oke, sip. Thank you Lala. Kita tunggu temennya satu lagi, Wesley. Sembari menunggu temennya, Lala ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau course yang kemarin minggu lalu? Enggak sih. Enggak ya? Oke, sip. Oke, kita tunggu sampai 7:05 ya. Habis itu nanti kita coba mulai, kita coba review dikit mengenai apa yang udah kita pelajari di minggu lalu. Oke, udah 7:05. Kita mulai saja ya, Reza dan Lala.
Sekarang Mister mau coba slideshow dulu. Malam hari ini kita akan coba untuk memanfaatkan Gen AI untuk mempelajari bagaimana cara kita code mengenai HTML dan CSS. Sebenarnya ada satu lagi pasangannya HTML dan CSS adalah JavaScript. Tapi di sini kita akan belajar dulu di kedua bahasa ini, HTML dan CSS dulu. Di mana HTML ini nanti tujuannya adalah untuk membentuk strukturnya dulu, struktur datanya, struktur bahasanya dan sebagainya. Sementara kalau CSS itu nanti lebih ke arah styling strukturnya seperti apa. Apakah mau warnanya diganti, tulisannya diganti, ukurannya dan sebagainya. Jadi HTML lebih ke arah mengisi struktur datanya, CSS lebih ke arah membuat bentuk, pola dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke bagian pembahasan kita di pada malam hari ini, kita akan sedikit mereview mengenai apa yang udah kita pelajari yang lalu, karena nanti kita akan memanfaatkan salah satunya yang ada di Twine ini untuk membentuk beberapa HTML tag. Jadi kalau di HTML nanti akan dikenal yang namanya tag, di mana tag itu nanti akan bermacam-macam fungsinya. Ada yang bisa jadi judul, ada yang bisa jadi paragraf, button dan sebagainya. Nah, nanti kita akan memanfaatkan itu untuk membuat styling di bagian cerita kita. Jadi contohnya nanti bisa kita buat di Twine atau nanti kita bisa buat juga dengan menggunakan online editor. Oke, nah di sini seperti yang udah kita praktekkan kemarin untuk menghubungkan antara passage 1 atau paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya, kita gunakan hook. Nah, hook ini ditandai dengan adanya garis tanda kurung buka dan kurung tutup yang berbentuk kotak. Yang ada di poin 2 nih ya, lampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda. Jadi depannya ada 2, belakangnya juga ada 2, bentuknya kotak. Nanti dia akan otomatis membuat hooknya. Jadi kalau dicontohkan di sini di bagian Twine-nya, misalnya Mister punya passage baru di sini, kemudian Mister isi di sini dengan cerita sederhana, pilihlah salah satu bagian dari jalanmu. Misalnya kita mau buat hook, jadi kita buat tanda kurung siku buka 2. Misalnya ini adalah jalan lurus, kemudian ditutup dengan siku tutup 2. Nanti dia akan membuat passage baru secara otomatis. Nah, ini yang dinamakan dengan hook. Kalau kita ingin membuat hook yang lain juga cukup ditambah lagi jalan belok, kemudian ditutup lagi dengan siku ganda, maka dia akan bercabang di sini. Nah, inilah yang dinamakan hook ya. Oke, sekarang balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Jadi setelah hook udah kita dapatkan, kemudian kita lanjutnya adalah menjalankan gamenya. Nah, kalau menjalankan game itu kemarin di mana? Kemarin udah coba untuk melakukan pembuatan story belum? Jadi di sini ada beberapa menu. Kira-kira kalau mau menjalankan game yang di menu apa nih? Passage, story, build atau Twine? Reza dan Lala. Story bentuknya seperti ini, build seperti ini, Twine seperti ini. Jadi menunya yang mana? Ya, Menunya yang mana untuk menjalankan ini menjadi sebuah page yang bisa dimainkan? Kita pilih menu apa? Passage, story, build atau Twine? Kemarin sudah mencoba apa belum? Di tugas terakhir. sorry. Gimana? Reza dan Lala. Ada gambaran? Oke, jadi kalau kita ingin menjalankan dari apa yang udah kita buat di sini, passage-nya nanti ke dalam suatu bentuk cerita atau game dengan menggunakan teks, kita gunakan menu build. Kemudian kita klik play di sini. Jadi nanti akan muncul seperti ini.
Pilihlah salah satu bagian dari jalanmu dan sebagainya. Nanti ketika kita masuk ke sini, maka masuk ke bagian passage berikutnya. Di mana ini masih kosong. Kalau teman-teman lihat, oh sebentar, Mister belum share screen. Oke, back dulu. Nah, jadi ketika udah dibuat play, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kan ada hook, ada dua jalan, ada dua jalur. Misalnya jalan lurus, nanti dia akan masuk ke bagian passage untuk yang jalan lurus. Atau sebaliknya, yang terkait dengan jalan belok misalnya. Maka dia akan masuk. Ketika dia tidak ada isinya, maka isinya blank di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian My Story-nya, Mister kembali ke bagian My Story-nya. Teman-teman di sini kan di bagian jalan lurus dan jalan belok memang belum ada isinya ya. Jadi dia akan depend dengan apa yang udah kita isi di sini. Nah, ini nanti akan kita coba styling dengan menggunakan HTML dan CSS. Jadi ini sebenarnya udah dalam bentuk web tampilannya. Secara engine-nya udah di-create ke dalam bentuk HTML. Tinggal kita membuat stylingnya saja. Bagaimana stylingnya? Nah, nanti kita akan coba pelajari di bagian PowerPoint ini. Mister akan kembali ke bagian PowerPoint-nya lagi. Oke, jadi cara menjalankan game di Twine itu kita perlu masuk ke dalam menu build dan pilih menu play di bagian bawahnya. Maka nanti akan muncul seperti yang tadi Mister contohkan. Nah, di Twine ini kita nggak hanya menerbitkan seluruh teks yang kita masukkan di situ menjadi sebuah game teksnya, kemudian bagaimana hooknya dan sebagainya, antar mukanya di sini kan dia bentuknya seperti teks biasa ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau Mister contohkan dia kurang menarik. Nah, disinilah nanti peran dari style atau CSS-nya untuk membuat dia jadi lebih bagus. Nah, itu tergantung dengan kreativitas teman-teman juga ya, atau di selera teman-teman juga. Misalnya jalan lurus ini nggak cuma dibuat seperti tulisan ini, kita buat button. Bisa Mister? Bisa. Kita buat dengan menggunakan style nanti. Atau CSS-nya. Nah, sekarang balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Jadi nanti antar mukanya akan lebih bagus lagi, lebih terlihat stylingnya, terlihat kemudian kreatifnya dan sebagainya. Nah, itu juga nanti tidak berhenti di bagian tulisan-tulisan saja, tapi bisa jadi kayak bentuk background atau animasi seperti ini. Nah, ini ibarat dari penyusunan Twine-nya itu. Jadi dengan menggunakan Twine yang apa adanya tadi, seperti penggunaan My Story di sini misalnya, Mister menuliskan yang ada di sini, ini adalah penentuan bentuk strukturnya saja. Dimana yang pertama ini struktur ceritanya, kemudian yang kedua adalah struktur pilihannya. Pilihan jalan yang nanti akan menjadi alur dalam cerita gamenya. Bisa pilih yang A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu nanti peran dari si HTML itu sendiri. Nah, seperti Mister sampaikan, di Twine ini sudah dalam bentuk HTML sebenarnya. Jadi tinggal kita styling aja. Nah, bagaimana nanti kalau kita mau styling dengan kondisi yang betul-betul from scratch, jadi bukan dari Twine, jadi kita nanti akan coba dengan menggunakan online editor. Online editornya kurang lebih seperti ini, bebas. Sebenarnya banyak online editor yang ada di dalam internet. Teman-teman bisa cari. Nanti kita akan coba demonstrasikan di sini, kemudian kita akan implementasikan ke dalam beberapa soal yang ada di dalam course-nya. Oke. Sekarang Mister kembali ke sini. Kita nanti akan melakukan penambahan code, entah itu di bagian stylenya atau mungkin dalam penentuan strukturnya. Kita menambahkan tag-tag tersendiri. Tujuannya apa? Dengan menambahkan tag-tag ini kita bisa memprogram supaya nanti stylingnya seperti apa. Nah, di sini antara Lala dengan Reza, apakah sebelumnya pernah mendengar terkait dengan pemrograman HTML dan CSS? Kalau aku tuh gak pernah. Belum pernah sama sekali, Lala? Belum pernah. Oke, berarti ini Aku juga belum. belum pernah juga. Oke. Kita nanti akan coba manfaatkan ChatGPT untuk membantu kita, tapi nanti Mister akan tunjukkan bagaimana cara yang tepat ketika kita mau tujuannya untuk belajar ya di sini ya, belajar. Kemudian kita ingin tahu ini maksudnya apa. Dan nanti kita akan coba gunakan ChatGPT untuk membuat atau mengcustomize struktur dan stylingnya. Oke, Mister akan balik lagi ke sini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Reza? Oh, gak ada. Oke. Siap. Lanjut lagi.
Nah, yang pertama terkait dengan struktur halaman web yang bisa kita sebut sebagai HTML, nanti tugasnya dari HTML. Kemudian dan selanjutnya adalah CSS-nya, bagian stylingnya. Nah, seperti biasa ya, di sini nanti akan berhubungan dengan yang namanya bahasa pemrograman seperti yang di awal Mister sampaikan. Tapi sebagai informasi, HTML itu belum masuk ke dalam suatu bahasa pemrograman sebenarnya. Dia lebih ke arah markup language. Jadi penentuan strukturnya saja, bagaimana itu suatu web dibentuk. Desainnya awal seperti apa. Baru nanti dengan struktur yang ada itu, kerangkanya seperti apa udah dimasukkan, nanti di styling dengan CSS. Nah, nanti bahasa pemrogramannya adalah yang tadi Mister sampaikan pada saat di awal pertama kali Mister buka, yaitu sebenarnya CSS dan HTML itu punya yang namanya JavaScript. Nah, disitulah baru disampaikan bahwa nantinya si webnya itu akan lebih interaktif, bisa klik interaksinya, bisa nanti menggunakan tombol yang ada di keyboard dan sebagainya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita akan pelajari dulu dasarnya markup language-nya dengan HTML, kemudian stylingnya dengan CSS. Jadi ini lebih ke arah dasar pembuatan webnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Ini ya, nanti yang tadi bisa sampaikan ada JS, JavaScript yang di tengah, itu nanti yang akan masuk ke dalam salah satu bahasa pemrograman yang bisa diimplementasikan dan dikolaborasikan dengan HTML dan CSS. Salah satunya. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi di awal Mister jelaskan bahwa nanti HTML itu tugasnya adalah membuat strukturnya. Jadi contohnya kalau ada HTML dan CSS, ini misalnya kita ngomongin terkait dengan kartu ya gitu ya. Nah, di HTML ini dia akan mengisi terkait dengan kartu-kartu dengan area yang berisi teks atau card. Nah, cardnya ini kita bisa ngomong misalnya kita contohkan kayak story di Twine ini. Jadi setiap passage ini kita asumsikan sebagai card. Setiap card punya elemen-elemen tersendiri. Ini elemen cerita, elemen pilihan, dan sebagainya. Setiap elemen yang ada di sini kita bisa tambahkan tag untuk mendapatkan strukturnya. Jadi kita desain dulu. Ini tag-tagnya seperti ini. Kemudian nanti kita styling. Nah, kembali ke bagian sini. Nah, CSS nanti perannya adalah dia mengatur apapun itu. Entah itu font, kemudian lebar dari spasinya itu bisa kita atur juga, garisnya kalau ada garisnya dan sebagainya. Ketika kita ingin menambahkan gambar, itu pun juga bisa dengan menggunakan CSS. Nah, ibaratnya seperti ini. Jadi ada kartu. Jadi kalau di sini kita nyebutnya misalnya card. Ada kartu yang isinya ada sebelah kirinya itu adalah gambar, sebelah kanannya adalah tulisannya, penjelasannya, misalnya seperti itu. Nah, untuk membuat card ini dan gambar muncul seperti ini, kemudian aturan dari card example sama tulisan yang ada di bawahnya disusun secara vertikal seperti ini, kita bisa gunakan CSS. Mulai dari misalnya kalau itu kan muncul card example-nya kan lebih besar fontnya, dibuat lebih besar, kemudian tebal dan sebagainya, itu bisa kita atur dengan CSS. Ini baru JavaScript lah yang disebut dengan bahasa pemrograman, di mana dia akan mengatur seluruh lika halamannya, interaksinya, bahkan nanti ada fungsi-fungsi yang bisa kita pakai. Nah, ini gambaran khususnya. Nah, nanti disitulah kita susun algoritmanya masing-masing. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana program itu nanti merespon apa yang udah kita lakukan di situ dan sebagainya. Nanti kita untuk yang JavaScript, tapi sekali lagi belum kita bahas di sini. Kita akan coba bahas mengenai HTML dan CSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh card sederhana yang ada gambar headset, kemudian ada deskripsi sebelah kanannya. Mungkin teman-teman udah sering melihat kondisi halaman seperti ini di marketplace atau mungkin di aplikasi Android dan sebagainya. Pada dasarnya ketika itu adalah berupa website, itu dia disusun dengan menggunakan HTML sebagai strukturnya. Strukturnya itu maksudnya di sini adalah Mister akan membuat misalnya strukturnya sebelah kiri image, kemudian ada deskripsi berupa teks, berupa judul, kemudian subjudulnya, ada harga, paragraf, ada button, ada sedikit avatar di sini, kemudian ada beberapa icon dan sebagainya. Itu adalah strukturnya. Nah, bagaimana kita ngebentuknya, bagaimana kita men-style-nya atau membuat dia menjadi lebih interaktif lagi atau lebih kreasi lagi, itu kita gunakan CSS. Seperti misalnya bit solo 4-nya judulnya dibuat tebal, kemudian fontnya digedein.
Misalnya ya. Kemudian di bagian add to back, alih-alih cuman add to back doang, nah kita buat dia semacam kayak bentuk button. Jadi ada garisnya di sebelah ininya yang mengitari add to back-nya. Kemudian kita buat dia ukuran buttonnya melebar. Nah, itu adalah peran dari CSS. Tidak kalah penting juga di bagian iconnya. Iconnya ini disusun berdampingan dengan teks. Nah, itu juga peran dari CSS. Karena default dari struktur itu selalu disusun ke bawah, vertikal. Jadi ketika dia horizontal, maka dia perlu yang namanya CSS. Nah, contoh di sini adalah misalnya kita mau membahas mengenai add to back button. Add to back button ini adalah salah satu contoh tag yang kita bisa gunakan dengan nama tag button. Nanti kita bisa styling dengan menggunakan CSS. Jadi yang awalnya itu misalnya dalam bentuk kotak seperti ini, kemudian kita bisa styling dengan menggunakan border radius, bisa jadi bulat kayak gini. Atau mungkin nanti misalnya awalnya tulisannya nggak tebel, reguler seperti ini, kita bisa buat dia menjadi bold, tebel. Jadi weight-nya kita set bold. Atau stylenya kita set bold. Begitu pula di aplikasi Twine. Nah, di aplikasi Twine ini yang awalnya choice-nya cuma bentuknya seperti ini, sederhana sebelah kiri, kita bisa buat dalam bentuk button. Jadi dia ada ininya ya, ada garis pembatasnya. Kemudian ada warna latarnya di belakang. Nah, contohnya bisa kita buat seperti ini. Misalnya Mister punya ini ya, tadi kan pilihannya ada jalan lurus sama jalan belok. Kalau di running masih sederhana. Jadi kalau ini bagian yang di my story-nya ini jalan lurus jalan belok ini di running, hook-nya, maka dia munculnya masih sederhana dalam bentuk tulisan saja. Nah, misalnya kita ingin bentuk dalam bentuk button misalnya. Nah, button itu kita bisa kasih dia tag button, kemudian kita buat stylingnya di situ, mulai dari background color, padding, font size dan sebagainya kita bisa buat di situ. Kemudian nanti kita bisa kasih style apa, warnanya dan sebagainya. Nah, misalnya nih, kita mau buat di sini Mister balik ke bagian story-nya. Nah, di sini pembuatannya. Jadi Mister tambahkan tag seperti ini. Button. Kemudian di bagian belakangnya juga kita tutup dengan tulisan seperti ini. Button. Nah, saat ini dilakukan seperti ini aja, cukup seperti ini aja. Ketika kita running, bentuknya sudah diapit dalam bentuk button gini ya. Nah, ini ya, terlihat ya. Jadi ini adalah bentuk defaultnya button, kotak aja. Nah, ini kita bisa styling seperti ini. Jadi nanti yang jalan beloknya ini nggak cuma sekedar tulisan, tapi bisa kita styling. Nah, misalnya kita buat lagi di dalam button ini nanti stylenya seperti apa sih Mister? Bisa kita set di mana? Kita bisa set di bagian menu story. Di sini ada pilihan style sheet. Nah, jadi kita bisa klik, kemudian kita bisa setup di sini. Misalnya kita buat dia button, kemudian pakai kurung apa nih, curly bracket ya, kurung kurawal. Nah, kemudian di sini kita set background colornya, background color. Nah, misalnya kemudian titik 2 kita set red. Nanti ketika kita coba running lagi, kita build, kemudian kita running, maka dia akan berwarna merah seperti yang tadi kita setup. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman terlihat ya, ada garis atasnya ini, bordernya sedikit terlihat nih di atasnya. Nah, ini kalau kita nggak membutuhkan bisa kita setup juga nih. Sebentar, Mister share dulu. Nah, ini dia. Setelah kita build, nanti backgroundnya akan menjadi warna merah seperti yang tadi kita styling di bagian style sheet-nya. Kemudian kalau di atasnya ini ada semacam terlihat ada semacam kayak garis. Nah, ini juga kita bisa kita hilangkan dengan menggunakan style sheet yang sudah kita setup. Caranya seperti apa? Misalnya di sini kita buat dia border. Bentar. Untuk beralih ke style berikutnya, jangan lupa ada titik komanya. Kemudian kita set border titik 2 none. Kalau ini kita running lagi, maka yang terjadi di sini
bordernya akan hilang. Jadi murni hanya ditutup dengan menggunakan background. Dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari penggunaan style sheet. Jadi bisa membuat lebih menarik lagi tampilannya. Oke, kembali ke bagian PowerPoint-nya. Terkait dengan button tadi udah kita coba running, kemudian kita coba demonstrasikan. Nah, sekarang kita mengenal lebih dalam lagi terkait dengan HTML syntax. Lebih ke arah tag-nya seperti apa. Jadi tag tadi itu yang termasuk button itu adalah tag. Nah, tag-tag apa lagi yang bisa kita masukkan ke dalam HTML? Yang pertama ada tag image, IMG. Untuk membuat struktur gambar. Kemudian ada judul, ini kita bisa gunakan tag H. Depannya H. Hanya ini nanti di belakangnya ada sequential number. Ada H1, H2, H3, dan seterusnya. Semakin kecil angka di belakangnya, maka bentuk hurufnya akan semakin besar. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apakah yang mau dipakai H1, H2, H3, dan seterusnya. Kemudian ada tulisan biasa, tag paragraf, P. Depannya P. Dan seterusnya, ada macam-macam. Termasuk juga yang button tadi yang Mister tunjukkan. Nah, ini contoh terkait dengan beberapa tag yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, saat ini di running, yang bagian atas tagnya ini mulai dari P, jasa, dan seterusnya, itu kalau di running harusnya akan dia susun ke bawah, tidak menyamping seperti ini. Nah, ketika udah menyamping seperti ini dibutuhkan yang namanya styling atau CSS. Dan yang perlu teman-teman perhatikan sebelum masuk ke stylenya, saat kita membuat tag depannya P, belakangnya pun juga harus ditutup dengan tag yang sama. Bedanya ada slash di bagian P-nya. Oke ya, jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Kalau teman-teman lihat tadi pada saat Mister membuat button, tag button, ini adalah tag pembukanya. Nah, kemudian Mister tutup dengan menggunakan tag yang seperti ini. Jadi ada garis, ada slash-nya di sini. Slash button. Ini menandakan bahwa yang ini itu akan dijadikan sebagai button. Kalau nggak ada tag slash-nya, maka dia akan terus membaca setelah button ini adalah seluruhnya yang akan dijadikan sebagai button. Jadi jangan lupa ditutup dengan tag-nya. Ini signifikan ya dalam pembentukan struktur karena dia akan mempengaruhi bagaimana bentuk struktur dasarnya. Baik, kembali ke sini. Nah, nanti di sini bagaimana kita styling dan sebagainya, Mister akan coba contohkan dengan menggunakan ChatGPT nanti, bantuan ChatGPT untuk lebih memahami. Oke, nah di sini teman-teman udah dicontohkan bagaimana struktur HTML secara komplit. Jadi dimulai dari tag HTML di bagian atasnya, kemudian ada H1, image, P, dan sebagainya. Yang nantinya ketika ini di running, bentuknya akan sesuai dengan apa yang kita tandai dengan menggunakan tag tadi. Pembentukan image-nya dan sebagainya. Nah, nanti ini kita akan coba pelajari di bagian course-nya bersama. Kita akan demonstrasikan di situ. Harapannya teman-teman lebih clear lagi. Nah, sekarang di sini kita akan coba mendeskripsikan dari HTML itu sendiri. Supaya nanti pada saat kita coba simulasi dengan menggunakan ChatGPT, kita bisa membuatnya dengan lebih memahami konsepnya. Jadi tidak hanya dapat dari ChatGPT kita copy, tapi kita tahu, oh ini konsepnya ini P buat apa sih, H1 buat apa, HTML buat apa. Oke, jadi di bagian selanjutnya kita akan coba lihat contoh-contoh HTML-nya, tag-tagnya, H1, H2, dan seterusnya. Nah, ini urutannya. Semakin tinggi nilai semakin rendah nilai sequence setiap H-nya di bagian belakangnya, itu dia akan semakin besar tulisannya. Kalau dia semakin tinggi akan semakin kecil. Ini untuk yang teks paragraf dengan menggunakan P. Kemudian untuk membuat list itu ada dua. Ada ordered list dan unordered list. Ordered list nanti dia akan membuat angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara kalau unordered list, nanti dia akan membuat semacam simbol. Nah, di dalam ordered list, tag ordered list, kita akan membuat list itemnya dengan menggunakan LI untuk membuat masing-masing tulisan susunan daftarnya seperti apa. Jadi nanti kita akan coba buat satu persatu di sini bagaimana
cara kita memunculkan ordered list, unordered list, dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum masuk ke bagian pekerjaan kita di course-nya, Mister akan sedikit demonstrasikan di bagian HTML-nya. Oke, jadi struktur utama tadi, Mister ulangi lagi di sini. Kalau teman-teman masih terlihat dari PowerPoint tadi, struktur utamanya adalah pasti muncul kondisi tag seperti ini, HTML, dan ditutup dengan HTML juga. Jadi pasti kondisi defaultnya seperti ini. Nah, kemudian di situ tadi kita bisa melihat ada yang namanya H1, ada yang namanya P. Jadi H1 ini, kita Mister coba hapus dulu. Itu adalah ini ya teman-teman, bisa lihat di bagian sini. Tulisan ini HTML CSS JS. Ini adalah besarnya tulisan H1 dengan menggunakan H1. Jadi kalau ini Mister ganti dengan H2 misalnya, maka dia tulisannya akan sedikit lebih kecil. Dan seterusnya. H3, H4, terus. Maka semakin tinggi nilainya, maka semakin kecil bentuknya, tulisannya. Nah, untuk setiap penggantian tag awal, di belakangnya itu juga harus diganti sesuai dengan tag awalnya. Kalau ini tadi diganti dengan H2, maka di sini juga diganti dengan H2. Oke, dan setiap penutupnya itu ditandai dengan slash di bagian terakhirnya. Kemudian terkait dengan paragraf, nah ini kita bisa buat tagnya seperti ini, P. Kemudian penutup tagnya ada slashnya seperti ini. Jadi pasangannya ada P di awal dan penutup tagnya di P bagian akhir. Kalimatnya bisa bebas, misalnya di sini Mister coba ketik hello world, kasih tanda seru. Jadi nanti munculnya dalam bentuk paragraf. Ini paragraf, tag paragraf. Nah, bagaimana kita melakukan styling? Nah, kita cukup panggil tagnya. Kalau kita hanya menentukan tagnya dan kita ingin fokus ke tagnya saja, kita cukup panggil tagnya. Misalnya P2. P kok P2. Tagnya namanya P. Oh yes, gimana Lala? Ada yang mau ditanyakan? Astagfirullah, ini Mister, belum ganti ya? screen-nya freeze. Iya, maaf Mister belum share screen yang code-nya. Oke. Iya, dari tadi belum ganti. Oke, sorry. Oke, Mister akan coba ulangi dulu. Oke, jadi ini struktur kita make online editor. Sebenarnya bebas, banyak yang mau online editor yang ada di internet, teman-teman bisa gunakan manapun. Kalau Mister menggunakan yang ini tadi Mister random aja. Kalau teman-teman mau coba-coba juga, silakan masuk ke linknya ini. Mister akan kopikan chatnya di sini, di link chatnya. Oke, silakan dibuka. Nanti kita akan coba demonstrasi bareng-bareng. Jadi yang sebelah pojok kanan bawah ini adalah hasilnya. Code-nya itu ada di sebelah kiri, ini adalah HTML. Yang kanan ini, kanan atas, pojok atas itu adalah JavaScript. Kemudian yang bawah ini adalah CSS style. Ini bisa diilangin nggak sih? Nggak bisa ya. Jadi nanti kita fokusnya lebih ke arah HTML dan CSS-nya. Oke? Nah, setiap HTML itu selalu diawali dengan HTML di depannya. Ini tag ya. Yang kayak gini-gini nih tag namanya. Ada title, kemudian body, head, dan sebagainya. Itu adalah tag. Nah, untuk HTML itu selalu dibuka dan ditutup dengan tulisan HTML. Bedanya pembuka dan penutupnya adalah ada garis miringnya atau slash. Nah, contoh pertama, misalnya Mister akan hapus ini dulu. Mister sisakan bagian H1-nya aja. Jadi H1 itu adalah headings. Nah, heading ini biasanya digunakan untuk judul. Semakin tinggi semakin rendah nilai setelah tulisan H-nya, ini kan H1 ya. Kemudian ada H2, H3 dan sebagainya. Semakin rendah nilai H-nya itu semakin besar tulisan yang dibentuk oleh headingnya. Nah, sekarang Mister akan coba turunin ya. Naikin jadi 3 misalnya. Terlihat ya, di situ menjadi lebih kecil. Kalau dinaikin lagi 6 misalnya, depan belakangnya diganti ya, harus konsisten. Maka makin kecil lagi. Jadi, heading itu semakin besar maka semakin kecil. Nah, selanjutnya ada juga dikenal yang namanya tag P. Jadi bukanya seperti ini.
buka tanda huruf kecil, kemudian P tanda lebih besar ya gitu ya. Biasanya dia akan otomatis membuka dan menutup dengan kondisi seperti ini. Kalau dia online editor biasanya seperti ini, tapi nanti kalau di course-nya kayaknya nggak otomatis deh. Tapi nanti kita coba cek bareng-bareng. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini itu seperti ini. Kemudian baru kita isinya apa? Misalnya hello world. Maka hasilnya akan ada di sini. Nah, hello world, welcome dan sebagainya ini contoh di bagian H6-nya. H6-nya ID welcome. Di sini udah ada contoh untuk styling. Dengan menyebut nama tag-nya, kemudian baru dia menyebut bagaimana apa yang harus kita styling. Dia mau membuat style font-nya, kemudian warnanya dirubah menjadi orange ini ya, harusnya tadi ya. Sekarang kita coba perbaiki dulu deh. Kita balikin. Nah, ini H1 sama satunya lagi H1. Oke. Jadi warnanya kira-kira seperti ini. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman mau coba customize lagi atau explore lagi, misalnya nih, teman-teman mau coba pakai menggunakan ChatGPT dan teman-teman saya ingin membuat judul dengan ketentuan bla 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 dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba masuk ke bagian ChatGPT-nya. Ini tadi kode lengkap tadi Mister mencoba untuk membuat twine sederhana yang nanti akan kita buat demonstrasi untuk melakukan styling di bagian twine-nya. Nah, sekarang Mister akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengenerate code untuk markup language di HTML-nya dengan menggunakan prompt. Jadi kita cukup seperti ini. Misalnya tadi kita mau membuat tulisan welcome-nya kita style dengan keinginan kita. Jadi kita buat seperti ini. Buatkan saya code HTML dengan tulisan welcome dan memiliki style sebagai berikut. Nah, kita sebutkan aja poin-poinnya apa. 1. Hurufnya tebal. Kemudian yang kedua, menggunakan font Comic Sans misalnya. Oke, kemudian yang ketiga, font size-nya, ukuran fontnya 50 px. Misalnya 3 ini aja. Kemudian kita enter. Nanti dia akan mengenerate bagaimana struktur HTML-nya sampai ke bagian CSS-nya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Dia akan mengenerate HTML-nya, kemudian sampai ke bagian style-nya juga. Nah, ini style-nya kebetulan dimasukkan dalam struktur HTML-nya. Jadi dia sebagai internal style. Nah, penjelasannya di sini. Nah, jadi di sini teman-teman ketika mengenerate program itu biasanya Gen AI akan menyertakan penjelasan. Nah, penjelasan inilah yang tadi Mister sampaikan yang perlu teman-teman pahami. Jadi jangan cuman melakukan copy code di sini kemudian langsung ditempel, tapi teman-teman juga perlu tahu apa sih yang tadi dilakukan oleh si ChatGPT, kemudian bagian mana saja yang tadi mewakili apa yang kita inginkan. Contoh di sini font family digunakan untuk mengganti fontnya menjadi Comic Sans. Nah, jadi ini masuk ke bagian kriteria kita yang kedua, menggunakan font Comic Sans. Jadi kalau kita mau membuat font atau melakukan setting font itu kita gunakan perintah font family. Di mana di stylenya di sini. Nah, ini dia. Font family di sini. Kita cukup masukkan nama font family kita dan beberapa opsi font yang ada. Kemudian ada font size. Itu ukuran font. Nah, ini kan jadinya udah tahu ya kalau font size itu untuk ukuran font. Kemudian tebal kecilnya kita gunakan font weight. Kita buat bold. Jadi semuanya teman-teman paham terkait dengan apa instruksi yang ada di code-nya sini. Oke? Jadi salah satu cara untuk teman-teman membuat code dan belajar dengan Gen AI itu seperti ini. Nah, ini kalau kita kita copy, kemudian kita tempel di sini. Oke, nah lihat ya,
tulisannya udah berubah menggunakan Comic Sans. Untuk style yang ada di sini, kalau ingin teman-teman rubah dalam bentuk CSS yang eksternal, nah ini teman-teman cukup copy yang bagian sini, di copy kemudian masukkan di sini. Kemudian ini dimundurin dulu. Oke, dirapiin. Nah, kemudian karena stylenya udah ada di sini, teman-teman hapus bagian ini. Nah, hasilnya sama aja. Jadi filenya terpisah antara file HTML dengan file CSS. Kalau yang tadi dia filenya jadi satu. Makanya disebutnya nanti itu sebagai internal CSS. Nah, kalau di sini karena udah terpisah menyebutnya sebagai external CSS. Best practice-nya gimana, Mister? Kalau bisa dipisah supaya nanti ketika teman-teman melakukan editing, jadi kalau teman-teman masuk ke HTML ya fokus ke strukturnya, sementara kalau CSS fokus ke stylingnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam HTML CSS tadi yang di copy tadi. Mister coba running. Sebentar. Tadi Mister belum copy ya. Mister copykan di sini. Nah, seperti ini. Semuanya akan menjadi satu di sini. Baik itu style ataupun markup language-nya. Nah, untuk merubahnya cukup diganti aja. Ini di copy yang bagian stylingnya, dalamnya aja ya teman-teman ya. Nggak usah tulisan stylenya ini, tapi mulai dari kelas, nama kelasnya di copy kemudian dipindah ke bagian bawah. Setelah itu ini bisa dihapus karena sudah tercover di bagian eksternal stylenya, CSS-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi salah satu caranya kita belajar bersama dengan ChatGPT adalah kita define aja. Ingat, salah satu cara mendefine-nya kita harus spesifik dan ada batasan-batasannya. Ini tadi udah Mister batasi hanya 3 style aja. Kalau enggak nanti dia akan memberikan banyak style atau random stylenya ya yang diberikan oleh ChatGPT. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman masuk ke bagian course-nya. Tadi Mister mana course-nya? Oke, ini masuk ke dalam course-nya. Kemudian masuk ke bagian modul 2 lesson 1. Nah, di bagian quiz HTML. Teman-teman masuk di bagian nomor 1. Ups, bentar. Mister udah menjawab ini ternyata. Mister buka dulu yang baru deh. Oke, yang pertama nanti kita akan disajikan dengan teori terkait dengan HTML. Untuk apa HTML digunakan? Nah, jadi seperti yang Mister sampaikan tadi, dia lebih ke arah membuat struktur dan mengisi dari apa yang akan dimunculkan di halaman webnya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Yang pertama menambahkan isi halaman, yes, benar. Animasi, nah animasi ini miliknya CSS karena styling ya, berhubungan dengan style. Kemudian untuk memprogram struktur matematika yang kompleks, nah ini tadi yang JavaScript yang Mister sampaikan, dia masuk ke dalam bahasa pemrograman di mana isinya itu bisa jadi ada beberapa struktur yang akan di code oleh dia, kemudian diinteraksikan di dalam suatu website. Jadi ini bukan tugasnya HTML tapi JavaScript. Kemudian yang keempat, mengatur struktur halaman. Ya, betul, yang barusan saya bisa sampaikan tadi. Kemudian mengatur gaya dan desain halaman. Nah, sesuai dengan kalimatnya gaya dan desain ya. Jadi dia punyanya style sheet atau CSS. Ya, jadi nomor 1 cuma ada 2, nomor yang untuk menambahkan isi dan mengatur struktur halaman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ntar, Mister coba cek ini dulu. Apakah sudah pada masuk nomor 1 semuanya? Oke, Lala, apakah ada problem di course-nya? Sudah masuk nomor 1? Ntar, aku masuknya kemana ini? Modul 2 lesson 1 ya, Mister coba ulang. Oh, ketemu. Ketemu? Ya, Oke, modul Oke. 2 lesson 1 jawabannya cuma ada 2 yang betul, yaitu untuk menambahkan isi halaman dan mengatur struktur halaman. Itu tugas dari HTML-nya. Oke, Mister coba cek lagi apakah semua teman-teman udah pada masuk. Oke, good.
nomor 1. Oke, nomor 2 ya sekarang ya. Kita masuk ke beranjak nomor 2. Oke, tag, cocokkan tag dan bagaimana browser menerjemahkannya. Maksudnya melihatnya ini menerjemahkannya seperti apa. Jadi kalau P tadi adalah yang paragraf ya, terkait paragraf. Kalau H1, nah ini H1 buat apa? Tadi di awal-awal nih. Lala dan Reza. Siapa yang bisa jawab? H1 buat apa? Daftar item, judul, dan daftar? Atau daftar? Judul. Oke, nice. Good. Sekarang unordered list. Itu buat apa? UL. Iya, yang UL buat apa? Daftar item Daftar. atau daftar? Yes, daftar. Yang terakhir adalah LI sebagai list item atau daftar item. Oke, good job. Oke, nice. Sekarang yang nomor 3. Wah, nomor 3 mulai coding nih. Oke. Nah, di sini kita mempunyai reference-nya seperti ini. Jadi cara menggunakan atau cara bermain dengan code kita di sini adalah nanti pada saat kita mau running ini, kita klik tombol play di sini, run. Hasilnya akan ditampilkan oleh tab result. Kalau kita mau overlay, mencocokkan apakah udah sama persis nggak seperti ini, kita gunakan tab overlay. Jadi ini adalah contoh hasilnya, ini hasil code kita, ini nanti membandingkan secara langsung. Nah sekarang apa adanya Mister coba running ya di resultnya. Nah bentuknya kayak gini, hurufnya besar semua. Padahal yang diminta reference-nya seperti ini. Yang besar itu cukup yang bagian atas saja. Nah kalau kita overlay, kita lihat tuh kelihatannya salahnya di mana? Di bagian ini. Ini adalah dan sebagainya, ini harusnya nggak huruf besar. Kira-kira code ini mana yang salah? Kita bahas dari yang baris pertama dulu. H1 tagnya selamat datang di situs aku. Kemudian mana yang salah ini? Apakah penulisan tagnya atau penulisan tulisan isinya dan sebagainya? Sudah menemukan belum? Ini yang kurang adalah bagian penutupnya ya. Ini kurang slash, sehingga dia membuat semuanya terdeteksi sebagai H1 semua. Kemudian yang baris kedua, kalau kita lihat tagnya udah betul ya, P dengan slash P. Selanjutnya ini juga ada P, ditutup juga harusnya. Nah ini dia penutupnya belum ada. Kita buat slash P. Oke. Nah itu kita coba running lagi. Nah udah sama persis ya. Ketika di overlay antara result dan reference itu sama. Jadi kita menambahkan pembenaran di sini H1-nya, kemudian kita tambahkan penutup tagnya di bagian P-nya. Oke, clear nomor 3. Silakan di checklist di sini. Kemudian lanjut ke nomor 4. Oh, bentar, nomor 3 tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau nggak ada ya? Atau kalau nomor 3 itu, kalau kita ingin coba memanfaatkan Gen AI, ini kita bisa copy, kemudian kita paste ke dalam chat GPT-nya. Kemudian kita buat perintah di bawahnya. Lakukan proses debugging apabila ada yang salah. Lanjutkan dengan proses pembetulan code. Nanti juga dia akan melanjutkan melihat dulu proses debuggingnya. Dia akan menjelaskan. Nah, temuan kesalahannya. Jadi debugging itu adalah mencari hal-hal yang kemungkinan salah secara logika strukturnya atau mungkin malah secara algoritmanya itu akan dicari. Jadi ada satu penutup H1 salah. Kemudian yang kedua, tag paragraf P terakhir tidak ditutup. Sama kan dengan tadi penjelasan Mister? Jadi ChatGPT juga bisa untuk diajak belajar bareng. Nah, kode sudah diperbaiki, nanti kita gunakan seperti ini. Nah, catatan tambahannya di sini ada menambahkan doc type-nya karena pada dasarnya ini adalah kondisi struktur default-nya ya yang tadi Mister sampaikan. Ada doc type, HTML, body, head dan sebagainya. Itu adalah struktur dasarnya.
Cuman di bagian course kita itu dipotong. Karena kita ingin coba mempelajari di bagian tag-tagnya saja. Oke, clear ya? Jadi kurang lebih seperti ini kalau teman-teman ingin mencoba belajar dengan menggunakan memanfaatkan Gen AI-nya. Oke, sekarang Mister balik lagi ke bagian sini. Mana tadi? Kemana tadi? Oh, yang ini. Back to course-nya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini kita mau menambahkan judul. Judulnya dengan teks sambutan pendek atau nama. Boleh. Kemudian paragraf, subheading dan paragraf atau sebagai bagian dari halaman, misalnya subheading tentang saya. Oke, tulisannya tentang saya. Kemudian buat daftar kemampuan, gunakan tag untuk membuat daftar. Ceritakan kepada kami tentang kemampuan digital kamu, misalnya aku bisa membuat presentasi dan sebagainya. Oke, di situ udah ada keterangannya. Nah, ini bebas ya teman-teman ya. Bebas teman-teman bisa lakukan. Misalnya tadi kita mulai dari atas. Tambahkan judul, kita bisa gunakan tag H1. Kita tutup. Kemudian jangan lupa langsung pasang penutupnya. Jadi supaya langsung clear nih, jelas. Ini untuk judul. Misalnya dia judulnya nama kita, Lukman Eka Arifandi. Ups. Oke. Kemudian yang kedua, menambahkan paragraf. Subheading dan paragraf atur sebagai bagian dari halaman. Misalnya subheadingnya tentang saya. Nah, subheadingnya kita bisa buat dengan menggunakan H yang lebih tinggi. Misalnya H4. Ketinggian. H3 aja deh. H3. H3. Oke. Kemudian kita buat di sini tulisan tentang saya. Kemudian terakhir ada paragrafnya. Masih di nomor 2 ya. Paragrafnya P. Saya merupakan tutor Algonova. Jangan lupa penutupnya P. Boleh ditutup pada saat selesai kita mengetikkan isinya atau langsung dibuka, ditutup, kemudian kita back ke bagian di antara penutup dan pembukanya. Kemudian terakhir buat daftar kemampuannya. Kita bisa gunakan tag apa nih? Apakah bebas? Nah, ini ada 2 tag ya. Kalau kita mau membuat list atau daftar, kita bisa gunakan ordered list, OL. Kita tutup dengan OL juga, atau kita bisa gunakan unordered list. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau ordered list seperti apa hasilnya? Kita kasih LI untuk setiap itemnya. Kita buat tutor Algonova. Oke. Python misalnya. Tutup dengan LI. Kemudian kita buka lagi LI-nya. Kita tutup dengan LI lagi. AI. Kemudian satu lagi LI, kita tutup lagi pakai LI. Visual Programming. Oke. Nah, kalau ini kita running, lihat di bagian pas waktu kita play di resultnya munculnya seperti ini. Jadi ada nama, kemudian ada subnya, kemudian ada paragrafnya, kemudian list dari mengajarnya apa saja. Ini bebas ya, teman-teman bisa bereksplorasi di nomor 4. Kalau sudah, silakan teman-teman checklist di bagian kotak-kotaknya, kemudian next ke bagian berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Coba Mister cek dulu progresnya untuk Lala dan Reza. Oke, nomor 4 bebas ya teman-teman ya, bisa berkreasi apapun. Karena itu nanti yang nomor 4 ini lebih ke arah bagaimana teman-teman memanfaatkan tag-tag dan style yang ada di dalam dalam komponen stylingnya. Bisa font, bisa font weight, bisa di bagian background color dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian materi berikutnya. Mister back ke sini lagi. Jadi tadi sudah lebih ke arah bagian strukturnya. Sekarang kita mau mencoba untuk melakukan editing di bagian stylingnya.
Nah, di sini kita akan coba menggunakan di dua tempat. Yang pertama twine dan yang kedua kita coba nanti di bagian course-nya. Nah, di twine sendiri, nah di sini ada salah satu tag yang bisa kita pakai untuk mengcustom bagian link hook-nya. Jadi ada TW link. Nah, kita coba masuk ke sini. Mister akan buat yang awalnya button jadi TW link. TW link. Kemudian setelah Mister buka, Mister akan tutup di sini. Oke. Sip. Nah, kemudian di sini kita buat TW link. Kondisi dari si tag-nya. Kita pakai tag-nya. Kemudian ini misalnya kita pakai border aja ya, background color aja. Sekarang kita coba running. Jadi Mister hanya menambahkan bagian tag TW link yang akan mengapit tulisan jalan lurus ini. Lurus ya, kurang U. Oke. Kemudian Mister gunakan style sheet untuk di bagian tag TW link-nya. Sekarang kita coba running. Apakah muncul warna merah? Nah, ini dia. Jadi semua hook akan menjadi ada background warna merahnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat juga dia sudah dalam bentuk styling defaultnya dia kalau di hover dia berubah pointernya. Terlihat ya pointernya jadi pointer kayak tangan gitu. Nah, jadi menggunakan TW link juga bisa untuk langsung melakukan styling di bagian hooknya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian materinya lagi. Nah, selain materinya kemana tadi? Oh, ini dia. Jadi selain kita bisa menggunakan TW link tadi, kita juga bisa menggunakan tag-tag yang tadi kita coba di course yang pertama tadi. H1, kemudian ada P, kemudian kita buat styling di situ dan sebagainya. Itu kita bisa buat juga. Misalnya kita buat H1 ya. Kita buat H1 untuk di bagian story-nya. Balik ke sini lagi. Misalnya di sini Mister akan buat judul story-nya. Judul story. Nah, ini sebagai judul, kemudian Mister akan update dengan H1. Maka nanti hasilnya pun dia akan mempunyai huruf yang luar biasa besar. Karena dia pakai menggunakan heading 1 ya. Kita coba running di bagian sini. Nah, terlihat ya, ada judul story-nya. Jadi sama, sifatnya sama. Nah, kalau kita ingin mengcustomnya, H1-nya ini sepertinya warnanya kurang bagus, Mister. Kita gunakan styling di sini. H1 kita sebut, kemudian kita buat kurung buka kurung tutup dengan menggunakan curly bracket seperti ini. Kemudian kita buat misalnya font size-nya berubah jadi 20 px. Kemudian kita coba running lagi. Nah, munculnya jadi agak kecil judul story-nya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti yang teman-teman lakukan di sini yang tadi kita demonstrasikan bersama atau yang ada di course-nya. Kita bisa ganti font size-nya, font weight-nya, font family, dan sebagainya. Oke, nah sekarang Mister lanjut lagi ke bagian materinya. Mana tadi materinya kok hilang? Nah, ini dia. Jadi salah satu CSS itu adalah untuk, fungsi dari CSS itu adalah untuk melakukan editing desainnya, stylenya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke bagian course-nya dengan beberapa hal baru untuk diimplementasikan ke dalam CSS-nya. Oke, sekarang kita kembali ke course-nya. Course-nya. Oke, di sini kita masuk ke bagian quiz CSS-nya di nomor 2. Silakan masuk di nomor 2. Nanti munculnya seperti ini. Mister akan gunakan track supaya Mister bisa balik lagi ke kondisi awal sehingga kita bisa bareng-bareng ngerjainnya. Oke, yang nomor 4 tadi gimana? Udah aman semuanya? Oke, udah clear ya. Masuk semua di quiz nomor 1. Ini adalah materi pertama terkait dengan CSS. Kira-kira mana yang benar? Ini pilihannya ternyata sama persis seperti sebelumnya ya. Yang mana yang benar? Apa aja? Untuk mengubah properti teks. Untuk mengubah properti teks ya. Terus ada lagi? Aku gak tahu.
Oke, Reza bisa bantu? Ini jawabannya harus lebih dari satu. Karena dia checklist. Untuk mengatur gaya. Iya, betul sekali. Karena ini tadi pilihannya kalau nggak salah ini sama seperti sebelumnya ya. Yang tadi Mister jelaskan. Ini yang dua ini untuk yang bagian apa? Mengatur isi halaman sama struktur halaman. Fungsi dari apa? Masih ingat? Lala, Reza, untuk mengatur apa ini? Fungsi dari apa? Mengatur halaman dan mengatur struktur. Oh, untuk apa sih? Kan Yang ada tadi XML. Yes, betul, HTML. Good job. Nice. Nah, yang bagian program otomatis ini adalah yang JavaScript. Oke, sekarang nomor 2. Nah, ini udah ini ya. Udah literally same ya. Maksudnya literally udah terlihat jelas ya. Color berarti warna. Size font berarti ukuran ya kan? Mana ukuran? Nah, ini. Font family berarti nama font. Font style italic miring. Background berarti warna latar belakang. Text align penyelarasan horizontal. Jadi mengatur apakah dia itu rata kanan, rata kiri, rata tengah, seperti itu ya maksudnya text align ini ya. Sama kalau teman-teman pernah memakai Word, PowerPoint, sama seperti itu. Text align. Jadi ada rata kanan, rata tengah, rata kiri. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Wah, yes, sudah mulai coding lagi. Oke. Kita memperbaiki kesalahan. Misinya adalah memperbaiki kesalahan di mana kesalahannya seperti apa? Oke, kita coba running langsung ya supaya langsung muncul resultnya. Oke. Lihat di sini, bentuknya harus seperti ini. Judulnya warnanya merah dan ada warna kuning di belakangnya. Sementara result kita seperti ini. Kalau kita ingin tahu bentuk overlay-nya seperti ini. Nah, judulnya ini berbeda, kemudian ini juga paragrafnya harusnya warna biru ya. Warna biru kecil seperti ini. Nah, kemudian list itemnya dengan menggunakan simbol. Kalau tadi kita pakai yang angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek dulu. Yang pertama judulnya. Judulnya harus warnanya seperti ini. Kita cek mana judul. Nah, dia H1. Kita mulai dengan stylingnya. Nah, ini stylingnya di mana? Di sini, CSS. Nah, dia. Judulnya harus warna merah. Berarti ini dia menggunakan titik 2. Ingat ya cara setup untuk style atau CSS. Setelah nama tagnya kita gunakan kurung buka curly bracket. Kemudian ditutup juga di bagian bawahnya penutup seperti ini. Jadi H1 bukan titik 2 tapi kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kemudian kita coba cek dulu resultnya seperti apa, udah berubah belum? Nah, udah berubah ya judulnya. Kemudian paragraf harus birunya juga sudah berubah. Yang belum adalah bagian listnya. Ini masih biasa. Sementara ini sudah bentuk miring. Nah, oke. Sekarang kita buat di sini. Ini kan list itemnya nih. Nah, list itemnya udah benar. Kita buka dengan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kita enter dulu. Ini kita masukin fontnya. Kita paste. Nah, ini kan font style ya. Font style itu penulisannya dengan menggunakan ada stripnya ini. Ada tanda stripnya, kemudian titik 2. Italic, bukan Italiano. Oke. Sekarang kita udah selesai, kita coba running lagi. Resultnya miring, reference-nya juga miring. Jadi kalau kita overlay harusnya sudah sama persis, nggak ada yang berbayang. Oke, sama persis ya. Jadi kita membenarkan di bagian CSS-nya. Nah, ini kita kasih jarak supaya kelihatan jelas. Ada H1, P, kemudian LI untuk tagnya. Jadi strukturnya nggak kita apa-apakan, udah benar strukturnya, tinggal kita lakukan styling di CSS-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kesalahannya, sekali lagi Mister sampaikan, ini tadi titik 2. Titik 2 itu bukan untuk mendefinisikan setelah tag, tapi dia mendefinisikan komponen dari stylenya apa. Seperti ini, color, background color, baru titik 2. Nah, ini juga sama,
font size dan sebagainya, baru titik 2. Bukan pada saat kita mendefinisikan setelah tulisan tagnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman nomor 3 semuanya? Lala dan Reza? Sampai sini kebayang? Oke, good. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Mana tadi? Ini dia. Nomor 3, nomor 4. Sebentar, Mister coba cek dulu progresnya. Oke. Reza, kok Mister lihat masih nomor 1 Reza? Untuk yang kuis CSS, apakah ada? Iya, aku lupa ngerjain. Ada ya. Oke. Nah, Mister ini dulu, Mister tungguin. Kalau yang Lala ini nomor 3 udah kebuka sih, tinggal kayaknya lagi ngerjain ya. Oke, Lala gimana nomor 3-nya udah aman? Masih lagi ngerjain. Oh, masih ngerjain. Oke. Nah, Mister back dulu ke nomor 3 deh. Tadi Mister akan ulangi lagi di sini. Mister ganti dengan kurung buka, kurung tutup. Oke. Kemudian di bagian list itemnya, Mister tambahkan kurung buka, kurung tutup juga. Kemudian memasukkan font stylenya ke dalam pendefinisian list itemnya. Titik 2 italic. Oke. Di running sudah mirip seperti yang ada di reference-nya. Oke, sedang mengerjakan yang nomor 2 Reza. Yang nomor 3 bisa lihat di bagian Mister referensinya. Kalau mengalami kesulitan, Mister tunggu 2 menit lagi ya. Kita lanjut ke nomor 4. Jangan lupa kalau udah selesai, di tas panelnya di checklist, kemudian next ke nomor 4. Yang ini tadi udah selesai. Oke. Ya, sembari menunggu untuk menyelesaikan nomor 3, Mister akan sedikit jelaskan. Jadi color itu nanti akan mengubah warna dari si fontnya. Kalau background color lebih ke arah latar belakangnya, diubah jadi yellow dan sebagainya. Bisa silakan dieksplorasi. Kemudian font size-nya itu adalah ukuran pixelnya berapa, ukuran dari fontnya. Kemudian stylenya ini yang regular, italic, bold dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Oh, LI itu list item. Jadi list yang ada di dalam ordered list atau unordered list. Dia kalau sebelumnya ada tag unordered list, maka dia munculnya simbol-simbol depannya, bukan angka. Tapi kalau ordered list, maka dia akan muncul angka. Oke, nomor 3 gimana? Lala dan Reza? Sudah aman? Mister lihat masih abu-abu. Apakah ada kendala? Kalau ada kendala boleh disampaikan. Suara Mister masih terdengar ya? Masih aman ya? Masih. Oke. Kirain nge-lag juga Mister. Nomor 3. Ya udah benar. Sudah aman? Oke. Punya Lala gimana? Udah.
Udah benar juga? Oke, good. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. 4. Ya. Sempurnakan halaman tentang diri kamu. Apa ini? Tambahkan informasi tentang dirimu di HTML, gunakan CSS untuk menambah warna dan mengaturnya menggunakan properti yang sudah kamu pelajari. Oke. Ini bebas ya, berarti ini menyesuaikan yang ada di sebelah sini. Kalau teman-teman ingin menambahkan, silahkan, boleh, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita cek dulu yang di bagian baris tentang saya di title-nya. Nah, ini kita masukkan satu spasi lagi ya. Biasakan rapikan dengan kondisi yang di atasnya. Jadi title-nya ini milik head, tag head. Jadi dia masukkan dulu sejajar dengan meta name. Ya, betul. Kemudian selanjutnya di bagian tentang saya H1-nya. Udah oke untuk strukturnya. Kemudian P-nya, nah ini dirapikan lagi, di spasi sekali. Kemudian nama kamunya kita ganti dengan nama masing-masing. Lukman Eka Ari. Oke, selanjutnya deskripsi detail tentang minat dan tujuan kamu. Oke, saya hobi bersepeda dan gini. Menjadi satu tutor di Nova. Isiannya bebas, teman-teman bisa eksplor. Boleh menggunakan ChatGPT untuk membantu teman-teman menyusunnya supaya lebih lebih natural lagi, atau seperti Mister agak kaku juga ini kalimatnya. Oh, ternyata ada hobiku juga ya di bawahnya. Nah, di sini nanti hobinya apa aja. Nah, kita masukkan di sini. Tadi Mister udah menyebutkan sepeda ya, gaming, terakhir coding. Nah ini, strukturnya udah jadi kalau kita running ini sudah oke secara struktur. Ada tentang saya, nama, kemudian deskripsi singkat, hobi. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan stylenya, misalnya tentang saya ini dibuat kayak tadi, dibuat ada backgroundnya dan sebagainya, teman-teman cukup menambahkan nama tagnya saja. Jadi H1, ada P, H2, ULLI. Kebetulan beda-beda nih. Jadi di sini bisa tambahkan H1 dulu misalnya. H1. Kita tambahkan misalnya pakai background color. Brown aqua. Oke, kemudian apa lagi ya? Font style italic, jadi agak miring nanti. Nah, sekarang kalau kita running, nah kayak gini, boleh dibuat seperti ini, boleh, nggak ada masalah. Terus kemudian yang di bagian P-nya kalau mau dirubah, P kita rubah jadi warnanya ya, color blue violet, kita running. Oke, berubah jadi seperti warna ungu. Jelek kan? Kita ganti lagi color. Ini bisa teman-teman scroll, pilih yang menarik menurut teman-teman, crimson. Titik koma. Kita running. Yes. Kemudian font size-nya saya merasa kurang besar, ya teman-teman ganti menjadi 15 px. Kalau teman-teman mau menyebutkan pixelnya secara eksplisit, boleh disebutkan seperti ini, 15 px. Jadi dia akan menyesuaikan. Kalau kurang besar dibuat 30 px. Nah, seperti ini, boleh besaran kayak ini. Kali kita 20. Jadi lagi. Oke, stop. Nah, selanjutnya di bagian LI-nya terserah teman-teman mau dipakai apa aja. Kayak tadi ada LI-nya, kita buat yang
italic, italic, font style, italic. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Silakan teman-teman eksplorasi. Boleh dikasih warna lagi di belakangnya juga, nggak ada masalah. Oke, kalau sudah silakan di checklist di bagian sini ya. Kemudian kita lanjut ke materi kita berikutnya. Bebas ya, untuk struktur datanya boleh ditambahkan kalau merasa ingin nyoba explore lagi. Kemudian di stylingnya boleh juga ditambahkan, monggo silakan. Kalau ada kesulitan dalam penentuan CSS dan HTML-nya, silakan di raise hand, nanti Mister akan coba jelaskan, disampaikan bagian mananya yang mengalami kesulitan, nanti Mister akan coba jelaskan lagi. Atau yang masih perlu diklarifikasi, silakan. Jadi gimana? Menurut teman-teman belajar di HTML dan CSS-nya mudah atau membingungkan? Jadi kuncinya hanya di tag sebenarnya. Tag dan stylenya seperti apa? Kalau menurut Reza yang udah belajar pemrograman gimana? Waktu mencoba untuk explore dengan markup language HTML ini, mengalami kebingungan nggak Reza? Clear nggak terkait? Benar sih. Aman ya? Oke, good. Kalau Lala gimana Lala? Yang baru pertama kali memegang bahasa pemrograman, tapi sebenarnya masih belum ke bahasa pemrograman ya, ini lebih ke arah markup language-nya. Kalau aku sih ya asik sama mudah. Oke, masih ini ya, masih bisa ngikuti dengan baik ya. Ya. Oke, good. Karena nanti yang bagian serunya, semoga nanti akan ada pembahasan mengenai JavaScript ya. Itu baru bagian serunya lagi itu. Lebih menantang lagi karena kita akan berurusan dengan algoritma, kemudian bagaimana kita ngaturnya, bahkan kalau ada hitungan matematisnya kita akan implement di situ. Nah, jadinya komprehensif. Oke, gimana? Nomor 4 udah selesai semuanya? Untuk mengcustom terkait dengan diri sendiri, hobi, ceritanya dan sebagainya. Boleh memanfaatkan ChatGPT ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditambahkan dan ingin lebih natural lagi kalimatnya, silakan digunakan ChatGPT-nya, kemudian paste di situ. Jadi dengan ChatGPT lebih cepat untuk melakukan styling dan sebagainya juga boleh. Ya sekalian teman-teman mencoba untuk eksplorasi komponen-komponen CSS yang baru yang mungkin teman-teman pengen coba. Oke, kita coba cek dulu progresnya. Apakah sudah clear nomor 4? Oke, Reza dan Lala oke masih putih, masih belum selesai. Sembari teman-teman mengerjakan menyelesaikan nomor 4, jadi untuk yang di baris pertama sampai di baris ke-7, sampai baris ke-8, itu ada body, head, dan sebagainya, itu adalah struktur defaultnya HTML ya. Jadi ini biasanya kita pakai untuk HTML5, versi HTML5. Di struktur ini ada beberapa fungsi yang dia contohnya di baris ke-6, itu title tentang saya itu harusnya nanti akan muncul di bagian tabnya. Jadi di setiap tab itu nanti akan muncul title. Jadi title itu gunanya untuk memunculkan tulisan yang nanti akan ditampilkan di setiap tab atasnya. Itu title. Jadi itu bisa bebas. Teman-teman bisa tambahkan juga dengan icon, kemudian ada gabungan icon sama tulisan dan sebagainya itu bisa. Nah, kalau untuk yang lainnya terkait dengan head yang meta name, meta char set itu ikutin defaultnya saja karena itu nanti akan berhubungan dengan responsive design-nya. Viewportnya seperti apa ketika dia dibuka di handphone atau di smartphone, dibuka di tab, dibuka di web, itu bagaimana itu nanti akan disesuaikan dengan meta name. Ada perbandingannya, viewportnya, initial scale-nya 1.0.
Oke, nomor 4. Bagaimana? Apakah sudah pada clear? Selesai semuanya? Oke, Lala udah selesai. Reza gimana? Oh iya lupa. Ya. Oh iya udah. Saya udah. Oke. Lupa aku submit. Oh, belum submit. Oke, sip. Coba cek lagi, Ustaz. Dah. Udah? Oke, nice. Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir kita. Apa materi terakhir kita? Kita masuk ke bagian PowerPoint. Menulis code. Oh, langsung masuk ke bagian ini. Ke course-nya. Silakan teman-teman masuk ke nomor 3. Menulis code. Apa ini menulis code? Di sini ada 3, ada 4. Oke. Self review. Oke, nice. Nah, silakan buat kondisinya sama seperti ini. Ini reference-nya, kemudian ini result-nya, overlay-nya. Nah, sekarang kita coba buat ya. Di sini informasi tentang Mars. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya Mars-nya hurufnya besar ya. Mister belum pindah nih. Nah, pindah ke sini. Oke. Nomor 1 kita coba sesuaikan. Kita buat H1. Kita cek dulu apakah H1 nanti sama hasilnya. Kemudian kita buat tulisan Mars. Kemudian kita running. Oke, sama ya. Kalau kita overlay, udah aman. Tinggal menentukan paragraf yang di belakangnya. Di bawahnya. Kita buat tag P dan penutupnya, pembuka penutupnya. Kemudian kita copy aja ini. Copy, taruh di tag P kita. Oke, kemudian selanjutnya ada di bagian ordered list. Kenapa ke ordered? Karena dia kondisinya urutnya 1 2 3 ya. Munculnya adalah angka. OL OL juga, kemudian di dalamnya ada list item. Oke, kita copy dulu list itemnya 3 kali. Sekarang kita copy masing-masing yang list item pertama, kemudian yang list item kedua, list item ketiga. Oke, sekarang kita coba running. Oke, clear, sudah sama. Jadi kita gunakan, ini masih belum menggunakan styling sama sekali. Jadi kita hanya bermain di struktur saja. Ini nggak ada tab CSS-nya ya di sebelah atas sebelahnya HTML ini. Jadi kita pakai H1, P sama ordered list. Di dalam ordered list kita butuh tag LI, list item, supaya memunculkan masing-masing rinciannya. Nah, OL itu sekali lagi ya, OL itu hanya menentukan bentuk styling daftarnya. Tapi kalau untuk memunculkan masing-masing rinciannya, kita gunakan LI. Jadi OL atau UL, unordered atau ordered list, itu selalu berkawan dengan LI. Itu pasangannya tuh. Nggak boleh dipisah. Kalau dipisah nanti nggak bisa munculin di bagian rinciannya. Oke. Nomor 1 clear, tinggal di submit saja. Jangan lupa di bagian task panelnya di checklist dulu semuanya. Ini teks judulnya, tambahkan teks utama, ini teksnya udah, daftar fakta 1, fakta 2 sampai fakta 3. Oke, udah semuanya, tinggal di checklist, kemudian next ke bagian nomor 2. Coba Mister cek dulu progresnya. Oke, good, nice. Lala udah masuk ke bagian nomor 2. Reza gimana? Udah aman ya nomor 1? Jangan lupa di checklist, di submit. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 apa nih? Ubah warna tombol. Yang dibutuhkan adalah, ini ada nomor warnanya. Dia menggunakan hexa ya, kode heksadesimal. Hexa alfanumerik. Kemudian ubah ukuran teks pada tombol adalah 16 ukurannya. Warna teks pada tombol putih. Warna teks ini yang ini ya, lanjutkan ini ya. Nah,
sekarang kita coba masuk satu-satu dulu. Warna tombol dulu. Warna tombol. Oh ya, berarti masuk ke CSS ya. Ini menggunakan tag button. Kemudian ada kelasnya continue button. Nah, kita lihat di CSS-nya. Oh, sudah ada semuanya ini berarti. Oke, kalau ini kita running bentuknya gimana rupanya? Oh, masih warna hitam seperti ini. Oke, sekarang kita buat tadi untuk yang pertama warnanya, background colornya ya. Kita kopikan saja ini. Oke, kita copy. Kita gantikan kode hexa di sini. Terus yang kedua, sebentar, ini kok nggak bisa 7FI. Kode heksanya terlalu ini berbeda ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Harusnya ada 6 digit ya. Ini kok ada 8 digit? Waduh, salah ini. Nggak terdeteksi. Oke. Kita buat lihat di sini saja. Kita F12, kemudian kita cek warnanya apa. 7F4E9C. Yang ini ya, teman-teman. 7F49C. Mister kopikan ke ini ya, ke chat ya. Warnanya itu yang dibutuhkan yang ini. Jadi teman-teman copy ini. Kalau tadi di sini 7F4. Oh ya Allah. Ini dibuat Romawi sepertinya. Oke. Kocak. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. 7F4E9C. Kemudian ini hashtagnya crashnya 1 aja. Kemudian ukuran teks pada tombol jadi 16. Ukuran teks ini ya, font size jadi 16. Kemudian warna teks pada tombol putih, warna teks color jadi white. Oke. Nah, sekarang kita coba running. Nah, udah sama persis. Oke, dan oke, overlaynya juga udah oke. Tadi dia miss di bagian ini saja ya. Di task panelnya harusnya 7F4E9C. Bisa teman-teman masukkan code yang ada di chat. Mister udah kirim di chat. Oke, satu lagi ya. Course kita yang belum selesai. Di nomor 3. Oke, nice. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Oke, nomor 3 kita udah agak panjang nih. Agak panjang ini. Oke. Ada gambarnya banyak sekali. Ada 3. Kemudian ada tempat-tempat misterius di dunia. Oke, title-nya. Result-nya nggak ada sama sekali. Kita masih kosong. Jadi from scratch betul-betul dari awal. Oke, sekarang kita coba mulai dari pertama. Judul teks. Kita copy aja dulu. Kemudian kita buat seperti biasa. H1 kita coba dulu apakah sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita paste isinya. Coba kita running. Dia lebih kecil ya teman-teman ya. Lebih kecil. Oke, nggak apa-apa. Kita buat strukturnya saja dulu. Kemudian tambahkan subtitle. Teks 1 ini, teks 2 dan sebagainya. Oke, subtitle itu kita buat misalnya H3 seperti tadi. Yang pertama Stone Age Inggris. Oke, kita buat ada 3 dulu ya. 2. Oke. Stone Age. Kemudian ada piramida Giza Mesir.
Satunya lagi kota Inca Machu Picchu, Peru. Oke. Setelah itu tambahkan teks utama. Oke, teks utama di masing-masing teksnya ya, ada teks 1, 2, 3. Oke, kita buat dulu. Di sini ada paragraf P untuk menangani teks terkait dengan teks. Kita copy, ada 2 lagi. Oke, sekarang kita masukkan setiap teksnya. Stonehenge dan sebagainya masuk di teks 1. Kemudian yang piramida Giza masuk ke teks yang kedua. Selanjutnya terakhir Machu Picchu masuk ke bagian yang ketiga. Oke. Ya. Kemudian tambahkan gambar. Gambar apa ini? Oke, ada linknya di sini ya. Ini kita copy aja nanti di Stonehenge-nya. Kita gunakan IMG. Tag IMG. Kemudian kita kasih SRC-nya. Source-nya itu adalah ini. Stonehenge. Taruh sini. Oh, sebentar. Mister habis baterai. Oke, setelah itu kita tutup dengan tag ini. Kemudian selanjutnya di bawahnya piramida Giza, ada piramida Giza. Kita copy. Kita tambahkan lagi sama IMG SRC copy. Kita tutup dengan tag. Kemudian setelah itu baru terakhir yang Machu Picchu. IMG SRC paste, kemudian tutup lagi. Oke, gambar sudah. Sekarang tambahkan gaya, warna teks, ukuran huruf dan sebagainya. Rata tengah untuk judul utama, tambahkan ukuran huruf dan warna teks untuk subjudul. Oke, nanti ya. Kita coba cek dulu apakah ini sudah muncul sesuai dengan struktur yang udah kita susun seperti yang ada di sini. Kita coba running dulu. Oke, sudah muncul ya. Judulnya, kemudian ada subtitlenya, subheadingnya, subjudulnya, ada paragraf, judul lagi, subjudulnya, paragraf cerita, kemudian ada subjudulnya, selanjutnya ada di bagian deskripsinya. Nah, untuk CSS-nya teman-teman boleh bereksplorasi bebas ya. Di sini sudah ditentukan nih, misalnya H1 margin bottom-nya 30 px. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kalau misalnya ada yang kurang. Ini margin bottom-nya 10 px. Kemudian P image dan seterusnya, ini sudah ada. Jadi tinggal meneruskan aja. Kalau di sini di reference-nya, kalau kita overlay tempat-tempat misterius di dunia. Jadi H1-nya itu kita buat rata tengah. Text align center. Coba running. Oke, sudah rata tengah. Tapi fontnya kurang kecil. Kita buat misalnya font size berapa ya ini ya? 15 kali ya. Oke, kita coba running. Terlalu kecil. 30. Terlalu besar. 20. Oh, oke lah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita coba-coba aja. Nah, 25 ini udah lumayan mendekati 24. Nah, 24 pas. Oke, sekarang lanjut ke bagian ini tadi H1. Kok ada 2 nih? Cukup 1 aja sih sebenarnya. Ini nggak perlu lagi. Kalau ada margin bottom lagi, nanti ada 2. Oke, ini kita buang. Kalau kita buang ada masalah. Oke. Berarti ini kita pakai aja supaya biar sesuai. Kita cukup tambahkan di H2-nya.
Kita akan H3. Kita tadi menggunakan H3 ya. H3-nya kita buat font size-nya agak besar. 20 px. Oke. Ini yang mana hasilnya ya? Oke, kurang besar. Ups. Waduh. 24. Oke, masih besar 24. Oke. Nah, udah cukup lah ya. Nah, sekarang untuk bagian paragrafnya juga udah selesai, udah sama. Oke. Untuk yang lainnya, kalau teman-teman ingin mencoba yang lain, mengeksplorasi komponen yang lain selain text align, font size, ada mungkin pakai background color, silakan ya. Nggak apa-apa, silakan dicoba-coba. Jadi kalau tadi Mister mencoba untuk mengoverlay, ini mungkin terjadi sedikit perbedaan di bagian H1-nya ya mungkin ya, H1 atau H2 ini menggunakannya. Atau kalau ini dihapus, tadi kan kita belum selesai untuk ini ya, hapusnya ya. Nah, hapus malah dia turun. Oke. Tapi kita biarkan aja ada. Oke. Nah, ini bebas ya, sekali lagi ini bebas. Teman-teman bisa mengeksplorasi. Jadi nanti setelah selesai silakan di checklist. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Reza dan Lala. Mister, bisa kembali ke HTML-nya nggak? Oh, ke HTML-nya. Oke, bisa. Yang image aku nggak ngerti. Oke. Image src. Oh. Jadi penulisannya ada nama tag-nya, kemudian source-nya di mana. Bisa dalam bentuk link. Kalau teman-teman punya dia di lokal sistem teman-teman atau di komputer ya, maksudnya di komputer teman-teman, itu bisa langsung diarahkan ke komputernya di mana. Di C kah, di D kah, kemudian di folder apa, bisa langsung diarahkan ke situ. Kali ini kebetulan pakai link nih. Link dari internet langsung yang sifatnya public, jadi bisa langsung diakses. Nah, untuk yang image itu sebenarnya tag-nya itu kalau kita menggunakan model short term itu bentuknya seperti ini bisa. Tapi kalau dia tujuannya untuk mengapit tulisan, kita bisa gunakannya kayak gini. IMG. Ini sama aja hasilnya. Nggak ada masalah. Kalau ketika di running juga sama, munculnya juga sama. Tapi biasanya kondisi tag seperti ini, ada pembuka penutup, itu biasanya di tengah-tengahnya ada suatu tulisan atau apapun, icon, tulisan, terus apa lagi ya? Ya semacam itulah ya, ada isinya. Tapi kalau image itu kan memang dalamnya kita fokusnya bukan ke arah tulisannya mengapit di dalam image-nya ya. Jadi misal kayak kita ketik-ketik kayak gini, kan kita nanti kan tujuannya bukan lebih ke arah ngetik-ngetik tulisan ininya, ya kan? Tapi lebih ke arah image-nya. Kalau tulisannya, penjelasannya kita bisa buat di bagian paragraf tersendiri atau tag tersendiri. Makanya di sini biasanya kalau image itu cukup nutupnya itu dengan pakai model short term-nya seperti ini. Nah, itu udah tutup tag. Enggak cuma image ya, kalau nggak salah ada lagi yang seperti ini itu apa ya? Image yang dia itu untuk memunculkannya cukup langsung di atributnya. Oh iya, satu lagi. Di dalam tag itu ada yang namanya atribut. Atribut itu yang seperti ini. src, kemudian ada lagi alt. Biasanya di sini tuh ada alt juga. alt itu untuk teman-teman yang biasanya kalau dia itu mengaksesnya dengan menggunakan fitur aksesibilitas. Jadi nanti ini keterangannya sebenarnya gambar apa sih gitu kan? Ini kan gambar apa sih namanya ini? Stonehenge. Nah, ntar bisa kita tulis di sini. Stonehenge. Jadi kalau dia ada fitur aksesibilitas, dia nanti akan berbunyi itu. Ketika diarahkan ke sini di tabnya digerakkan dengan tombol tab, nanti dia akan berbunyi Stonehenge dan sebagainya. Ya mungkin kayak gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi ALT ini gunanya untuk supaya aksesibilitasnya aktif pada saat teman-teman yang
mengaktifkan itu, misalnya karena disabilitas dan sebagainya, itu bisa tetap mengetahui konten apa sih yang ada di dalam websitenya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Reza, Lala, semuanya udah clear? Jadi sekali lagi teman-teman bisa memanfaatkan Gen AI ya, Gen AI-nya untuk belajar bersama dengan konten-konten apapun yang teman-teman ingin buat. Teman-teman bisa gunakan online editor seperti ini, HTML, CSS, JS, atau yang lainnya. Bisa teman-teman search di Google terkait dengan online editor, atau teman-teman bisa langsung lakukan eksplorasi di sini. Boleh juga. Jadi nyoba-nyoba. Silahkan, nggak apa-apa. Ya untuk CSS-nya bebas ya sebenarnya ya. Boleh ikutin punya Mister, boleh teman-teman punya yang lain. Jadi ini nggak harus sama persis di overlay-nya. Cuman ini Mister mencoba untuk menyamakan. Siapa tahu bisa. Ternyata ada miss di bagian ininya nih, berbeda. Sepertinya di bagian H1 H2-nya ini kurang pas. Nah, kalau kita ingin pas banget, kita bisa buka developer option-nya ya. Kita tinggal klik di bagian, masuk ke bagian reference-nya, kemudian kita klik bagian Stonehenge-nya. Dia ternyata pakai H2 ya, bukan H3. Kalau Mister pakai H3. Jadi teman-teman bisa sesuaikan di sini. Nah, ini seluruh display atributnya, komponen yang dipakai. Font size-nya, margin block stat-nya, dan sebagainya. Itu bisa teman-teman langsung cocokkan banget tuh kalau teman-teman pakai yang developer option. Pakai yang F12. Munculin developer option seperti Mister ini yang sebelah kanan, bisa dipencet F12. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Reza, Lala, sudah cukup? Sudah aman semuanya? Course-nya? Nomor 3. Oke, Aman, Pak. Aman, Reza? Kalau Lala gimana? Aman. Aman ya? Oke, nanti kalau mau eksplorasi silakan ya. Di CSS-nya mau diganti-ganti, ditambah-tambah background dan sebagainya, boleh, silakan. Oke, kalau gitu Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita udah mencoba untuk mempelajari dulu HTML dan CSS-nya, kemudian kita membuat di Twine, kemudian kita coba juga di online editor. Nah, terkait dengan HTML tadi fungsinya untuk apa ya, Lala dan Reza? Fungsi dari HTML tadi untuk apa? Menyusun apanya? Menyusun gaya teks. Oke, satu lagi terkait dengan Menyusun struktur. iya, betul. Nah, kemudian pasangannya pada saat kita mau mencoba membuat lebih menarik lagi itu adalah CSS. Nah, CSS untuk apa? Ada 2 juga nih. Secara umum aja. Untuk mengubah penampilan sebuah halaman. Yes, betul. Sama properti teks. Mantap. No? Oke, properti dan menampilkan sebuah halaman. Melakukan desain dalam satu halamannya. Good. Jadi HTML dan CSS sudah ngerti ya, klik ya. Jadi kalau HTML itu lebih ke arah struktur, CSS lebih ke arah desainnya. Dan teman-teman bisa menggunakan ChatGPT atau Gen AI untuk membantu teman-teman lebih memahami lagi. Contohnya tadi Mister sedikit kasih prompt tadi ya, terkait dengan apa yang kita mau lakukan. Setiap teman-teman mau belajar dengan Gen AI, Mister sarankan ada kata-kata dibagi. Tujuannya apa? Untuk dia supaya menjelaskan. Kalau teman-teman misalnya mau melihat ini benar atau enggak, masih ragu, jadi nanti dia akan melakukan proses pencarian kesalahan, baik itu yang mengakibatkan error atau yang hanya menghasilkan bug. Bug itu enggak error tapi jalannya enggak sesuai dengan logik kita. Tapi kalau error itu betul-betul nggak bisa dijalankan oleh program. Nah, itu bedanya.
Jadi saran Mister, selalu gunakan kata-kata debugging untuk teman-teman bisa lebih belajar atau memahami terkait dengan apa yang sudah diketikkan oleh kita sendiri atau nanti yang dibenerin oleh si ChatGPT. Oke, karena sudah cukup malam, mohon maaf lebih dari 15 menit. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya terkait apa ya? Masih di ini ya, di bagian modul 2 lesson 1 lesson 2 terkait dengan pembuatan code ya, masih di bagian fitur pembuatan code-nya. Kita akan lanjutkan di minggu depan lagi. Terima kasih atas kehadiran Reza dan Nala telah bergabung dengan Mister untuk belajar terkait dengan pembuatan HTML atau pengenalan HTML dan CSS di kelas AI ini. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. See you next week, Lala dan Reza. Ya, oke. Kasih Mister. Sama-sama. Ya.